warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada semangat sepertinya anak-anak ibu ini. Bagaimana kesiapan belajar hari ini? Semangat. Sudah sarapan? Sudah. Kalau belum sarapan ibu mau kasih roti gembung kan? Belum. Oke, kita mulai ya pembelajaran hari ini. Karena ibu sudah mengecek kesiapan anak ibu, kita supaya berkah pembelajaran kita hari ini dapat manfaat dengan ilmu yang ibu kasih. Baik, dan kita mulai dengan membaca doa kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Semua siap? Berdoa mulai. Baik, terima kasih anak ibu sudah membaca doa dengan baik. Di sini sebelum kita mulai pelajaran, ibu cek dulu kehadiran anak ibu ini. Apakah ada yang sakit atau ada yang lari? Nah, pada jam 3.4 ini apakah sudah ada yang bolos dari kelas ibu? Yang pertama Alvido ada. Oke, Ananda. Ananda? Sakit. Pak Balkis? Devin? Duratul Hikmah, Elika, Ilham, Julia, Kaila, Karin, Putri Nada, Ihsan, Nurmansa, Raisan Fikri, Sukron, Muhammad Afdal, Aziz, Azwan, sakit. Muhammad Kausar, Natasha Ananda, Rafli, Raisya, Resti, Rigi, Ruben, Siti Khadijah, Siti Latifah, Sarifah Riza Amanda, Rilaila, Yasir, Yulia, Zahara. Oke, ada sekitar 2 orang yang sakit ya teman kita. Ya. Mudah-mudahan besok sudah mulai kembali belajar. Baik, anak ibu sekalian. Untuk kita, ibu melihat nih sebelum ibu masuk ke materi pembelajarannya. Dari anak ibu 30 siswa ini, bagaimana kesiapannya mengikuti pembelajaran ibu? Sebelum ibu melakukan perenggangan otot, kita lebih baik menumbuhkan sikap nasionalisme kita. Diminta untuk ketua kelas memimpin untuk membacakan Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Satu, Ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, tepuk tangan kita semuanya. Sekarang waktunya kita melakukan case speaking. Selain ibu melihat kefokusan anak ibu, ibu juga mau lihat bagaimana anak ibu mendengar instruksi ibu. Ketika kalian mendengar instruksi ibu, tentu kalian mendengarkan apa yang akan ibu ajarkan. Siap? Siap. Kita mulai ya. Oke, case speakingnya ibu jelaskan sedikit.
5 kelompok. 1, 2, 3, 4, 5. Ingat ya, ada 5 kelompok. Misalnya ibu nyebut 1. Coba satu berdiri. 1 langsung nyebutkan angka 3. Coba 3. Mana 3? Oke, 3 berdiri ya. Selanjutnya seperti itu. Siapa yang kompak nanti sudah mulai fokus pelajarannya. Siap? Siap. Perhatian. Kita mulai. 3. 2, 3, 2, 3, 2, 5. 1, 2, 3, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5. 1, Ayo. 1. Oke, dalam hidupnya ada sama-sama dalam fokus. Kita ulangi sekali lagi. Tenang. Kali ini agak lebih cepat. Ulangi sekali. 1, 2, 3, 4. 3. 5, 1, 2, 3, 2, Kenapa nih? Oke. Mau diulang atau bagaimana? Sekali lagi. Ini terakhir. Oke, terakhir ya. Dengar baik-baik. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Cukup ketawanya? Oke, bagaimana? Sudah siap mulai pelajaran hari ini? Ya. Oke, kita masuk ke materi ya. Oke. Jadi kita mulai pembelajaran hari ini. Oke. Tadi kita sudah melakukan ice reading dan national snack. Selanjutnya kita masuk ke pokok pembahasan hari ini. Anak ibu fokuskan pada pembelajaran hari ini karena anak ibu fokus berarti anak ibu siap menerima materi dari ibu, gitu ya. Oke. Sekarang ibu mau bertanya dulu. Ini keterkaitan dengan pembelajaran kita minggu lalu. Ibu mau tanya dulu. Berdasarkan pembelajaran minggu lalu yang telah kalian dapat, ini akan menyambung dengan pembelajaran yang ibu beri hari ini. Sekarang ibu mau tanya, pada minggu lalu anak ibu ini sudah mempelajari namanya organ pernafasan. Benar? Benar. Oke. Dari organ-organ pernafasan itu, tentu anak ibu sudah mengetahui bagian dari anggota tubuh kita ini mana bagian yang merupakan organ-organ pernafasan. Boleh ibu minta beberapa orang menyebutkan? Boleh. Oke. Siapa yang menyebutkan organ-organ pernafasan? Ruben, oke Ruben, berdiri Ruben. Apa saja organ-organ pernafasan? Hidung, laring, trachea, bronkus, bronkiolus, alveolus, paru. Oke, bagus. Ada aktivitas kita. Satu lagi, siapa lagi yang mau? Dari kelompok 2 deh, kelompok 2. Oke. Hidung, laring, trachea, bronkus, bronkiolus, alveolus, paru-paru. Oke, bagus. Oke, ya. Jadi organ-organ pernafasan yang sudah kalian pelajari itu dari hidung, laring, trachea, bronkus, bronkiolus, alveolus, paru-paru. Oke, udah bisa semuanya. Sekarang berdasarkan organ-organ pernafasan itu, tentu kita mengetahui bahwa organ-organ nafas itu berfungsi untuk menghirup udara dan menghembuskan udara. Sekarang ibu mau tanya, yang kita hirup apa nak? Oksigen O2. Oksigen O2 itu nanti ngompornya kemana ya? Apakah ke perut? Apakah ke jantung? Atau kemana? Paru-paru. Oke, nyambung ya. Kita mengeluarkan apa nak? CO2 atau karbon dioksida. Oke, jadi pada pembelajaran hari ini anak ibu akan mempelajari yang namanya mekanisme pernafasan, yaitu antara menghirup dan menghembuskan nafas. Oke, kita lanjut.
ya, ini ada yang kalian sebut dari organ-organ pernafasan. Di sini secara garis besar bahwa organ pernafasan yang kalian sebutkan tadi dari hidung, apalagi paru, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, alveolus, paru-paru. Ibu mau tanya, alveolus itu di mana nak letaknya? Dalam paru-paru. Dalam paru-paru. Dia berupa apa? Percabangan atau cabang? Cabang inti. Bercabang. Percabangan. Jadi bronkus itu berupa gelembung-gelembung antara percabangan, gitu ya. Jadi posisinya kalian sudah tahu ya di mana letak organ pernapasan. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya di sini ada namanya anak ibu akan memahami materi manfaat dari pembelajaran hari ini. Sekarang ibu minta baca satu orang tentang pemahaman materi yang akan kita pelajari ini. Siapa yang mau baca? Oke, Raisan bagus. Berdiri, biar kawan lihat. Bernapas adalah tindakan alami yang dilakukan manusia sepanjang hidup. Tindakan ini mungkin tampak sederhana, tetapi itu adalah langkah pertama dalam proses panjang yang dikenal sebagai sistem pernapasan manusia. Sistem pernapasan pada manusia adalah cara tubuh kita mendapatkan oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Itu, oksigen menjadi sesuatu yang sangat penting untuk membuat energi. Pada kinerjanya, sistem pernapasan melibatkan saluran pernapasan dan mekanisme cara bernapas. Dengan mempelajari materi ini, kita mengetahui tahapan proses pernapasan yang terjadi pada tubuh kita, sehingga mengurangi resiko mencegah dari bahaya untuk sistem pernapasan kita. Jadi anak ibu ini sudah tahu ya manfaat kita mempelajari materi hari ini. Dengan kita mengetahui bagaimana tata cara mekanisme pernapasan, kita mengetahui frekuensi pernapasan, tentu kita mengetahui bahwa apabila sistem pernapasan kita terganggu, itu akan mengganggu proses pernapasan. Jadi anak ibu tolong fokus pada pembelajaran ibu kali ini, karena untuk kedepannya kita akan pada materi selanjutnya itu mengalami gangguan. Oke, di sini ada hubungan, jadi perhatikan dengan baik-baik. Ibu lanjutkan lagi. Ini. Coba anak ibu lihat gambar yang ada tampilan di sini, ada gambar animasi tentang bagaimana proses mekanisme pernapasan itu. Dari gambar yang kalian lihat nih, coba perhatikan dulu ya. Ibu minta kalian memperhatikan dulu. Perhatikan dengan baik. Dilihat bagaimana prosesnya antara menghirup udara dan menghembuskan udara, inspirasi dan ekspirasi. Sekarang ada pertanyaan untuk kalian. Oke, di sini. Bagaimana apa yang kamu rasakan ketika menghirup udara? Coba rambut. Dada membusung, apa lagi? Berarti dada kita itu terangkat. Oke, apa lagi? Rongga dada membesar. Apa lagi? Apa yang kita hirup nak tadi? Rongga tadi diolah di mana? Di paru-paru. Apa yang kita keluarkan? Sekarang kita lihat pertanyaan berikutnya. Ketika pernapasanmu ditahan, nih, kita coba kita tahan di dan mulut, bukan pernapasan di mulut ya. Ketika pernapasan kalian ditahan, apa yang kalian rasakan? Nah, jadi sangat dibutuhkan ya. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang mengganggu organ pernapasan kita, karena itu menyangkut istilahnya udara masuk sama udara yang keluar dari tubuh kita ke atmosfer. Paham? Kita lanjut pada materi. Di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuannya adalah melalui diskusi kelompok dengan model problem basic learning, peserta didik Anda sekalian diharapkan dapat secara aktif dan bekerja sama melalui proses berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan berkreativitas. Peserta didik mampu menganalisis. Jadi tujuannya adalah kalian itu mampu menganalisis frekuensi pernapasan pada manusia dan penyebab kecepatan frekuensi pada sistem pernapasan melalui pengamatan. Jadi ada dua tujuan. Selain anak ibunya mengetahui bagaimana mekanisme pernapasan, mekanisme di sini arti kata tadi menghirup sama menghembuskan. Kalau frekuensi pernapasan itu, bagaimana kecepatan kita ketika bernapas. Jadi ada dua tujuan yang ibu harapkan kalian bisa setelah pembelajaran ibu. Oke? Kita lanjut ya. Oke, di sini kita langsung membentuk kelompok. Ibu sudah tadi belum nak kelompok-kelompoknya? Sudah. Oke, kelompoknya kita ada 5 kelompok. Nanti kalian baca pada LKPD kalian identitas kelompok, capaian dan tujuan pembelajaran, agar yang kalian tulis itu yang kalian mengerjakan tidak lari dari tujuan pembelajaran.
Yang kedua, petunjuk kerja kelompok. Nanti anak ibu akan membahas yang namanya kegiatan. Ada kegiatan 1 sama ada kegiatan 2. Ibu beli dulu LKPD-nya. Boleh sebelum ibu beli LKPD-nya dulu di kelompok masing-masing. Sebelum dijelaskan, kita perhatikan dulu gambar dari ibu. Oke, ini kalian sudah duduk di kelompoknya masing-masing berdasarkan yang sudah diberi minggu lalu. Kalian kemarin sudah ada mengerjakan tes gaya belajar? Sudah? Nah, intinya sudah dikasih kemana ya? Jadi kita sudah tahu kalau di kelompok kita, di anggota kelompok kalian itu sudah ada tugas-tugasnya. Yang pertama, pada kelompok anak-anak itu sekalian, kelompok 1 mana orangnya? Oke, kelompok 1 yang audiovisual siapa yang bekerja? Ya, audiovisual yang menggunakan YouTube. Oke, kelompok audiotori yang menulis siapa? Oke, kelompok kinestetik melakukan pengamatan. Oke, kelompok 2 sudah tahu? Kelompok 3, 4. Nah, oke, siap ya. Jadi ibu harap anggota dalam kelompoknya ini saling bekerja sama. Jangan sampai ada 1-2 orang yang tidak bekerja. Itu ibu nilai ya nak. Berdasarkan penilaian tadi, kalian akan dinilai secara sikap kalian, diskusi kalian, sama presentasi. Jadi dari awal tadi ibu sudah lihat keaktifan anak ibu, mana yang aktif, mana yang tidak aktif. Oke, bagi anak yang tidak aktif nanti akan diadakan remedial. Siap? Ya. Baik-baik. Selanjutnya kita lanjut ke pokok permasalahan yang akan menjadikan bahan diskusi dari LKPD kalian. Di situ coba buka LKPD-nya, ibu jelaskan sedikit. Oke, di situ kalian akan bertemu dengan masalah yang namanya mekanisme pernapasan. Ada yang ibu bilang tadi, inspirasi sama ekspirasi, udara masuk sama udara keluar, antara paru-paru dan atmosfer kita. Itu ya, udara di paru-paru sama di luar tubuh kita, yaitu atmosfer itu ya. Jadi kalian ada jawab pertanyaan-pertanyaan dari itu. Selanjutnya di sini ini pokok utamanya. Berdasarkan gambar ini, ya, tolong anak ibu analisa apa yang pengen anak ibu ketahui dari permasalahan peningkatan dan penurunan ritme pernapasan. Jadi pada mekanisme itu ada yang namanya kecepatan pernapasan. Nah, ketika kita diam nih, hembus, narik, hembus, naik. Berapa kali? Itu berdasarkan gambar ini, apa yang pengen kalian ketahui? Oke? Perhatikan, catat di sticky note, tempel pada LKPD kalian. Nanti kita baca satu-satu. Siap? Siap. Sudah semuanya? Oke, sekarang catat apa yang pengen kalian ketahui pada pokok permasalahan yang ibu sajikan.
mengetahui mekanisme sama frekuensi. Jangan sampai lari dari situ. Sudah? Sudah? Belum, Bu? Oke, kita baca satu-satu. Oke, sudah ya? Oke, boleh berdiri. Siapa yang mau mewakili dulu? Kelompok lain mencatat pertanyaan dari kelompok lain. Jadi tahu itu rumusan masalah dari setiap kelompok yang akan dibahas. Oke ya? Kelompok 1. Berdiri, bacakan. Kelompok yang lain menyimak ya. Apa yang pengen kamu ketahui dari permasalahan itu? Apakah jenis kelamin mempengaruhi ritme pernapasan? Apakah jenis kelamin mempengaruhi ritme pernapasan? Oke, di sini ada itu ya. Ada perempuan yang sedang berdiri saja, yang satu berbaring, yang satu duduk, yang satu berdiri beberapa detik, berjalan sama berlari. Oke, sudah? Oke, selanjutnya kelompok 2. Catat ya, disimak. Berapa oksigen yang dikeluarkan saat berlari dan apakah sama saat berjalan? Oke, berapa oksigen yang saat kita berlari? Berapa oksigen yang dikeluarkan saat Yang berlari? berapa oksigen yang dikeluarkan saat kita berlari? Apakah sama saat kita Berjalan. berjalan? Berlari sama berjalan. Itu pertanyaannya ya. Tulis, masing-masing kelompok tulis permasalahannya. Kelompok 3. Mengapa orang yang posisinya berlari lebih cepat daripada yang duduk? Mengapa posisi yang berlari lebih cepat dari posisi duduk? Ritme pernapasannya. Itu yang pengen dia tahu. Oke, kelompok 4. Siapa yang membacakan? Apakah jika melakukan aktivitas yang beda kecepatan bernapas tetap sama? Oke, apakah ketika kita melakukan aktivitas yang berbeda, kecepatan ritme napas kita berbeda? Selanjutnya, kelompok 5. Apakah sama ketika menghirup udara dengan posisi yang berbeda? Apakah sama menghirup udara pada posisi Yang berbeda. yang berbeda? Oke, semuanya hampir sama ya, hampir mendekati pertanyaan. Tinggal kalian ini nah, kalian lihat pertanyaan yang sama itu kalian dicoret, kalian ganti dari satu topik. Paham? Paham. Oke, jadi ada 5 pertanyaan yang akan kalian diskusikan pada rumusan masalah poin kedua. Sampai situ paham? Oke, sekarang anak ibu ada beberapa alternatif. Perhatikan ibu nak. Ibu ada beberapa alternatif untuk kalian melakukan diskusi. Anak ibu ini cukup nggak kalau ibu cuma kasih buku cetak? Cukup? Kasih sumber belajar cuma buku cetak cukup nggak? Masing-masing menggunakan HP atau tidak? Oh, HP-nya? Oke, bagus. Sekarang supaya anak ibu ini aktif sesuai dengan yang pengen kalian keluarkan bakat kalian. Mana tahu anak ibu ini punya bakat terpendam ya yang belum terrealisasi. Jadi di sini ibu ada beberapa alternatif. Anak ibu ini mau nggak sekiranya nanti diskusinya menggunakan media yang telah ibu siapkan, atau kalian punya media tersendiri yang telah kalian siapkan. Sekarang ibu mau tanya dalam tiap kelompok. Kelompok 1 mau pakai media apa? Dari yang disiapkan atau media apa? Sendiri. Oke, media apa tuh sendirinya? Canva. Oke, Canva. Jadi nanti presentasi sama diskusinya pakai Canva ya. Ibu nanti juga beri di YouTube. Kemarin sudah di share, sama buku cetak boleh diambil pada pojok baca kita. Kelompok 2? Apa? Canva juga. Oke, sama ya. Perlakuannya buku cetak sama YouTube boleh kalian tonton untuk mencari jawaban pada LKPD. Kelompok 3? Gambar. Pakai gambar. Oke, gambar. Kelompok 4? Tengkorak. Boleh ambil kali tengkoraknya? Aku aja. Masa ada kelompoknya? Tadi bang kamu. Setiawan. Oke, kelompok 5 mau pakai apa? Media patung. Boleh diambil media patungnya, Ben? Lihat dulu, Ben. Sampai nanti itu misalkan
Sudah tahu bagaimana kerjanya? Penyebut. Yang bagian mencari jawaban siapa? Baca, melihat. Sama? Itu sama? Oke. Oh, yang bagian melakukan pengamatan siapa? Siap? Jangan ada sekarang jawabnya deh. Bagaimana kelompok ini? Bisa? Jadi diangkat dulu kerjanya. Jadi masa sudah jelas dari kelompok. Ditulis ya, ditulis sama dijawab. Yang bagian melakukan pengamatan siapa? Nah, duduk dulu, posisi duduk berapa kali nafasnya? Sama yang kita lagi tempat berapa? 25 menit ya, sampai 2.
Diafragma di mana letaknya? Di sini nah ya, diafragma tuh kayak gini. Nah, di antara oke, rongga dada dan rongga perut. Jadi ketika dia melakukan inspirasi, dia rongga dadanya lurus. Ini kan jatuhnya melengkung nih kalau biasa normal. Ketika dia menghirup nafas dia lurus. Nah, gitu. Jadi ketika dia berelaksasi atau ekspirasi dia melengkung lagi balik. Jadi dia bersifat elastis, ya. Paham ya? Oke, bagaimana ini Kak? Udah tahu bagian-bagiannya bagaimana ini? Posisinya tahu ya.
Katanya PAP. Laki-laki lebih tinggi, nafas ketimbang perempuan. Kamu sudah ada di tabel. Oke.
Nah, kalau sudah, atur untuk presentasi. Waktu kita 5 menit lagi. Mulai atur posisi siapa yang jadi moderator, siapa yang jadi menjelaskan materi.
membawa pas presentasi. Yang menggunakan kanvas silahkan kirim ke WA Ibu, ya nanti Ibu tampilkan di info-kusnya. Kelompok 1 sama kelompok berapa tadi? Kelompok 2. Oke, boleh kirim ke WA Ibu hasilnya. Oke, dengarkan instruksi Ibu bagaimana nanti kalian presentasi. Presentasinya yang pertama harus ada yang namanya moderator. Moderator ini bertugas untuk menghandle suasana kelas, bukan hanya kayak membuka sama menutup, tapi kayak menghandle. Maksudnya menghandle ketika ada teman kelompok lain yang kurang fokus atau berbicara, kalian tegur, tapi tegurnya secara halus. Maaf teman-teman, perhatikan kami lagi menyajikan seperti itu. Setelah itu tugas moderator ini juga bertanya sama anggota lain ketika ada yang ingin ditanyakan atau ingin menanggapi. Itu ya. Jadi tugasnya adalah saya membuka menutup, bertanya sama menanggapi, juga mengamankan kelas. Oke. Tugas moderator yang kedua penyaji. Penyajinya siapa saja? Penyaji ini ada 2 topik yang akan kalian bahas. Yang pertama topiknya itu tentang mekanisme pernapasan. Yang kedua ada 3 pertanyaan di situ. Yang selanjutnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan. Tuh, jadi ada 2. Siapkan, setiap anggota kelompok harus ambil tugas. Jangan misalnya hanya Karin nanti yang hanya menjelaskan, tapi Ruben tidak mau. Jadi semuanya dinilai. Paham? Oke, siap. Sekarang berdasarkan minat dan semangat anak ibu ini, tidak perlu ibu tunjuk kelompok siapa yang mau maju duluan. Siapa yang mau maju duluan? Kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok 4. Oke, kelompok 4 maju. Yang lain memperhatikan ya nak. Poin ini ikuti nilainya. Oke, kita siapkan kelompok 4 menjanjikan hasil presentasinya atau hasil diskusinya. Pada kelompok 4 itu silakan. Baiklah, kalau perhatikan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang mekanisme pernapasan secara inspirasi dan ekspirasi. Baiklah, yang akan dijelaskan oleh teman saya Karin. Inspirasi adalah cara masuknya udara ke dalam paru-paru. Seperti yang kita tahu, masuknya udara itu pertama melalui hidung, kemudian taring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Namun inspirasi akan terjadi apabila kontraksi antara otot antar tulang rusuk atau otot dada dan otot diafragma yang berada di antara rongga dada dan rongga perut. Rongga dada akan naik, kemudian paru-paru akan mengembang, lalu udara akan masuk ke dalam paru-paru. Sedangkan ekspirasi itu adalah cara untuk mengeluarkan udara dari dalam paru-paru. Kalau tadi berkontraksi, sekarang otot dada dan otot diafragma berelaksasi. Rongga dada akan mengecil kembali seperti semula, kemudian udara dari dalam paru-paru akan keluar kembali melalui hidung. Sekiranya itulah penjelasan dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Bagaimana perbedaan pernapasan dada dan pernapasan perut? Kalau pernapasan dada itu kita membesar dan mengkecilkan volume rongga dada, dan yang berperan adalah otot dada. Kalau pernapasan perut itu kita membesarkan dan mengecilkan perut, dan yang berperan adalah otot diafragma. Yang ketiga, mengapa sistem pernapasan memiliki orang dapat bicara? Mengapa terjadi suara yang berbeda-beda? Misalnya perbedaan suara laki-laki dengan perempuan.
Karena ketebalan masing-masing pita suara manusia itu unik dan berbeda-beda. Maka suara yang dihasilkan juga berbeda-beda. Dan karena pria memiliki pita suara yang lebih tebal daripada pita suara wanita. Berdasarkan hasil tabel pengamatan dari kelompok kami, yang dari jenis kelamin perempuan, frekuensi pernapasan selama 1 menit saat duduk 12 kali bernapas, 12 kali bernapas, dan di saat lari di tempat 22 kali. Keterangan normal. Dan dari jenis kelamin laki-laki, frekuensi pernapasan selama 1 menit saat duduk 13 kali dan lari di tempat 24 kali. Keterangan normal. Berdasarkan hasil dari kelompok lain, kelompok 1 Mansa, di saat posisi duduk 37 kali, di saat lari 40 kali. Kelompok 2, di saat posisi duduk 26 kali, di saat sesi lari 35 kali. Kelompok 3, di saat posisi duduk 30 kali, di saat berlari 54 kali. Kelompok 5, di saat duduk 13 kali, di saat berlari 17 kali. Berdasarkan jenis kelamin perempuan, kelompok 5 duduk 11 kali, lari 14 kali. Kelompok 3 duduk 18 kali, lari 25 kali. Kelompok 1 saat duduk 11 kali, di saat lari 30 kali. Kelompok 2 saat duduk 16 kali, di saat lari 31 kali. Dari pengamatan yang dilakukan dengan kelompok lain bahwa dari tiap kelompok yang paling dominan, paling tinggi adalah laki-laki. Alasannya laki-laki bergerak lebih banyak sehingga membutuhkan energi yang lebih banyak. Selain itu, laki-laki juga memiliki kapasitas paru-paru yang lebih besar dari perempuan, sehingga laki-laki menghirup lebih banyak volume udara daripada perempuan. Kesimpulan dari hasil diskusi kami adalah bahwa cara bernapas itu terdiri dari 2, yaitu inspirasi atau menghirup udara dan ekspirasi atau mengeluarkan udara. Bernapas juga bisa menggunakan 2 cara, yaitu dengan cara dada dan cara perut. Dan juga frekuensi setiap bernapas berbeda-beda sesuai faktornya, seperti faktor usia, kondisi tubuh dan umur. Baiklah, sekiranya itulah penjelasan dari kelompok kami. Apakah ada yang bertanya atau mengasih kritik dan saran? Ada yang mau ditanyakan? 1, 2, 3, atau 5? Oke, kelompok berapa nih duluan? Kelompok 5. Baik, saya dari kelompok 5. Setiap kita bernafas, kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Yang saya tanyakan adalah proses terjadi. Menghirup sama menghembuskan udara. Di mana posisi itu terjadi? Itu ya pertanyaannya. Oke, kelompok selanjutnya. saya perwakilan dari kelompok 3.
Pernapasan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Proses itu terjadi dalam paru-paru, tepatnya di alveolus atau kantong udara. Tetapi sebelum sampai di paru-paru, udara akan masuk melalui hidung dan barulah dalam paru-paru. Akan terjadi pertukaran antara oksigen dengan limbah karbon dioksida. Proses ini disebut dengan respirasi eksternal dan terjadi di alveoli. Kemudian karbon dioksida akan dikeluarkan kembali melalui hidung. Hubungan mekanisme dengan frekuensi pernapasan adalah berapa banyaknya frekuensi itu saat kita menarik nafas. Waktu mekanisme kan ada dua cara, yaitu inspirasi dan ekspirasi, dan kemudian mekanisme itu menjadi penentu berapa kali kita menghirup nafas itu sendiri. Ada yang mengaksi training dan salam? Cukup. Tutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Kelompok selanjutnya. Ini kelompok selanjutnya ini pasti waktu 5 menit ya. Agak istilahnya dituin cara presentasinya. Yang untuk kalian melihat dari perbandingan hasil kelompok kalian, cukup kalian tahu ya intinya bahwa kelompok lain itu sama atau tidak hasilnya sama kalian. Oke? Kelompok selanjutnya siapa lagi? Kelompok yang tanpa ya. Kelompok 2 dulu. Tampilkan tampilkannya. Ini siapa? Kelompok siapa nih? Ini kelompok siapa? Satu. Kelompok 1 deh duluan. Satu duluan. Oke, mejanya diambil ya. Di sini. Oke, nah, iya Pak. Di sini tenang. Ini jelas ini apa? Hah? Oh, jelasin tadi dulu. Buka tadi nanti lagi yang mau itu. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang mekanisme pernapasan pada manusia dan dijelaskan oleh Ribi. Yang mulai boleh geser sedikit biar lihat hasil ini hasil apa ini. Berdasarkan gambar tersebut, jelaskan mekanisme pernapasan inspirasi dan ekspirasi. Mekanisme pernapasan terbagi menjadi dua, mekanisme inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi adalah mekanisme ketika menghirup udara. Pada saat inspirasi, diafragma dan otot dada berkontraksi, volume rongga dada membesar dan paru-paru mengembang, dan udara masuk ke paru-paru. Pada saat ekspirasi adalah mekanisme ketika menghembuskan udara. Pada saat ekspirasi, diafragma dan otot dada berelaksasi, volume rongga dada kembali normal, paru-paru kembali normal, dan udara keluar dari paru-paru. 2. Bagaimana perbedaan pernapasan dada dan pernapasan perut? Yang akan dijelaskan oleh William.
Mengapa terjadi pola suara yang berbeda-beda, misalnya perbedaan suara laki-laki dan dengan perempuan? Disebabkan karena perbedaan tebal dan panjangnya pita suara laki-laki dan perempuan. Laki-laki mempunyai pita suara yang tebal daripada pita suara perempuan. Jenis kelamin perempuan. Kelompok 4 duduk 11, lari 22. Kelompok 5 duduk 11, Sama tasnya. Jadi kesimpulannya adalah mekanisme pernapasan terjadi pada manusia dan cara mengubah tekanan dalam paru-paru dalam proses bernapas pada manusia ada melalui dua tahap, yakni satu inspirasi atau penghirupan terjadi akibat otot tulang rusuk atau diafragma. Dua, ekspirasi atau menghembuskan terjadi akibat otot tulang rusuk dan diafragma berrelaksasi. Proses pernapasan melibatkan pengembangan oksigen O2 dan pengeluaran karbon dioksida CO2 melalui alat pernapasan. Itu dia penjelasan dari kelompok kami. Apakah dari kelompok lain yang ingin bertanya dan memberi pendapat? Berapa yang ditanya? Ada? Ada? Saja ya dulu, waktunya singkat. Ayo kelompok siapa? Tandanya. Saya dari kelompok 3, saya ingin memberi tanggapan. Presentasi dari kelompok kalian menurut saya sudah baik. Materi yang dijelaskan dengan menggunakan media kata sudah mudah dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada dua kelompok yang maju. Bagaimana perhatiannya? Udah sedikit paham nggak tentang mekanisme sama frekuensi pernapasan? Paham ya? Jadi untuk kelompok selanjutnya lebih ditekankan apa alasannya antara laki-laki sama perempuan itu apakah lebih rendah, apakah lebih tinggi alasannya? Ya untuk hasil dari kalian mengamati kelompok lain di perbandingan saja, tidak usah dibacakan karena waktu kita tidak cukup. Oke? Jadi anak ibu selanjutnya ada kelompok berapa?
Komunikasi Kerja, Elika Mirahaki, Bria Ananda. Baiklah, apa yang disampaikan oleh Elika. berdasarkan gambar yang dijelaskan mekanisme tolong jelaskan pernapasan, inspirasi dan ekspirasi. Pernapasan inspirasi itu adalah terjadi ketika kita menghirup nafas, yaitu saat udara masuk melalui hidung, kemudian ke faring dan laring menuju ke trakea. Ini trakea itu ada di belakang tenggorokan, kemudian masuk ke paru-paru. Nah, paru-paru. Dari paru-paru itu ada dua cabang, yaitu bronkus dan bronchiolus yang ada di dalam sini. Nih, bronkus sama bronchiolus. Kemudian di dalam paru-paru itu juga ada cabang-cabang kecil yang nanti terdapat kantung-kantung kecilnya. Ini nih, ini namanya kantung alveolus. Itu berisi udara yang kita hirup tadi, oksigen. Nah, nanti di dalam paru-paru itu terjadi pertukaran gas antara karbon dioksida dengan oksigen. Nah, pernapasan ekspirasi itu terjadi ketika kita menghembuskan nafas. Menghembuskan nafas itu saat pertukaran gas terjadi tadi. Jadi nanti dia kembali keluar melalui hidung. Kedua, bagaimana perbedaan pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, pernapasan perut itu menggunakan otot diafragma dan otot dinding perut. Sedangkan pernapasan dada menggunakan otot tulang rusuk luar dan otot tulang rusuk dalam. Mengapa sistem pernapasan memungkinkan orang dapat berbicara? Mengapa terjadi pola suara yang berbeda-beda? Misalnya perbedaan suara laki-laki dan perempuan. Karena perbedaan ketebalan pita suara laki-laki dan perempuan yang membuat pola suara yang berbeda. Pita suara laki-laki 12,5 sampai 25 mm dan perempuan 12,5 dan 17,5 mm. Hasil pengamatan kami, nama Ruben jenis kelamin laki-laki. Ketika dia duduk, pernapasannya 13 kali. Ketika dia lari ke tempat, pernapasannya 13 kali. Dan normal. Normal dia jenis kelamin perempuan. Ketika dia duduk, pernapasannya 12 kali. Ketika dia lari, pernapasannya 14 kali. Dan normal. Pernapasan laki-laki lebih tinggi karena laki-laki memiliki kapasitas paru-paru yang lebih besar daripada perempuan. Simpulannya, bernapas adalah proses menghirup dan menghembuskan udara dengan dua mekanisme, yaitu pernapasan dada dan perut. Baiklah, itulah materi yang kami sampaikan. Apakah ada yang bertanya seputar materi mekanisme pernapasan? Silakan. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang bertanya, berdasarkan hasil pengamatan kelompok kalian, kenapa kecepatan frekuensi berdasarkan jenis kelamin berbeda-beda? Satu aja nak, kopinya dah. Satu aja yang banyak. Semangatnya. Semangatnya nanti kita bahas. Oke, lanjut. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, Raisa. Kenapa kecepatan frekuensi berdasarkan jenis kelamin itu berbeda? Karena tadi sudah dijelaskan kan? Karena perbedaan kapasitas paru-paru. Laki-laki memiliki paru-paru yang lebih besar yang dapat menerima oksigen lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Jelas? Baiklah, kiranya itulah yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, benar. Sangat bagus hasil presentasinya dari empat kelompok. Tinggal kelompok terakhir. Kelompoknya sudah bikin tim kampanye sejak tadi. Oh, kamu juga belum ayo maju. Siapa duluan? Ah, itu dulu. Masih. Sini aja ya. Ya Allah.
mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Aziz. Kayla Ramadhani, Rafilis Dimantap. Trilala Anjani, Siti Latifah. Materi ini akan dibacakan oleh Kayla. saat kita bernapas, udara akan masuk ke dalam rongga hidung yang berfungsi untuk menyaring kotoran dan debu serta melembabkan dan menghangatkan udara yang masuk. Selanjutnya ada faring yang berfungsi membawa udara dari rongga hidung menuju ke trachea. Di bawahnya ada laring yang berfungsi mencegah masuknya benda asing ke dalam saluran pernapasan. Di bawahnya ada trachea yang berbentuk seperti sebuah pipa yang berfungsi sebagai saluran penghubung laring menuju ke bronkus. Di bawahnya ada dua cabang yang disebut dengan bronkus. Bronkus memiliki dua cabang, yaitu cabang kanan dan kiri. Cabang kanan menuju ke paru-paru kanan, cabang kiri menuju ke paru-paru kiri. Di bawahnya ada yang bercabang-cabang disebut dengan bronkeolus. Bronkeolus bercabang-cabang berbentuk seperti pipa-pipa yang lebih kecil. Di ujungnya ada alveolus yang berbentuk kantung udara kecil bertindih tipis yang menjadi tempat pertukaran O2 dan CO2. Yang terakhir ada paru-paru yang berfungsi sebagai pertukaran O2 dan CO2 dari darah. Yang tadinya singkat aja. Berdasarkan gambar tersebut, jelaskan mekanisme pernapasan inspirasi dan ekspirasi. Pada saat kita bernapas, berlangsung dua mekanisme, yaitu menghirup udara atau inspirasi dan menghembuskan udara atau ekspirasi. Inspirasi adalah proses saat udara masuk ke dalam paru-paru. Contohnya saat kita menghirup napas, maka rongga dada kita akan membesar, seperti pada gambar. Dan sedangkan ekspirasi adalah ketika udara keluar dari dalam paru-paru, maka rongga dada kita akan mengecil, seperti pada gambar. Bagaimana perbedaan pernapasan dada dan pernapasan perut? Pernapasan dada terjadi karena adanya gerakan oleh tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut sehingga tulang rusuk terangkat ke atas, menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar, seperti pada gambar di inspirasi. Selanjutnya, sedangkan berdasarkan pernapasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu saat membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Mengapa sistem pernapasan memungkinkan orang dapat berbicara? Mengapa terjadi pola suara yang berbeda-beda, misalnya perbedaan suara laki-laki dengan perempuan? Karena pada laki-laki dan perempuan memiliki ketebalan dan panjang pita suara yang berbeda, sehingga suara yang dihasilkan juga berbeda. Berdasarkan rumusan masalah, apakah jenis kelamin mempengaruhi ritme pernapasan? Ya, karena pada umumnya laki-laki lebih banyak bergerak sehingga lebih banyak memerlukan energi. Berapa oksigen yang kita keluarkan saat berlari dan berjalan? Setiap orang akan mengeluarkan jumlah oksigen yang berbeda pada saat kita berlari ataupun berjalan, jadi kita belum mengetahuinya. Kenapa orang yang posisinya berlari lebih cepat dari yang duduk? Karena saat kita berlari membutuhkan lebih banyak energi untuk menopang dan menggerakkan tubuh kita. Apakah jika melakukan aktivitas yang beda kecepatan bernapas tetap sama? Tidak, karena setiap aktivitas membutuhkan energi yang berbeda. Apakah sama ketika kita menghirup udara dengan posisi yang berbeda? Tidak, karena ketika kita menghirup udara dengan posisi yang berbeda, maka hasilnya akan berbeda. Selanjutnya ada hasil pengamatan yang akan dibacakan oleh teman saya Lela. Singkat aja ya, Aziz, jenis frekuensi pernapasan selama 1 menit, berdirinya 30 kali bernapas, lari di tempat 54 kali bernapas normal. Perempuan 17 kali bernapas saat duduk, lari di tempat 25 kali bernapas normal. Rata-ratanya ternyata pria lebih tinggi bernapasnya ketimbang perempuan. Alasannya karena laki-laki lebih banyak bergerak. Baiklah, apakah ada kelompok lain ingin menanyakan pertanyaan atau memberikan kritik dan saran? Ada ya. Saya perwakilan dari kelompok satu bertanya. Coba kembali teruskan pernapasan. Coba sebutkan kembali makna kemudahan pada pernapasan, inspirasi dan ekspirasi. Baik, terima kasih pertanyaannya, akan saya jawab. Dapat kita lihat dari gambar, organ-organ yang berperan adalah hidung, faring, lari, trakea, bronkus, bronkeolus, alveolus, dan juga paru-paru. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya.
Selanjutnya kesimpulan yang akan dibacakan oleh teman saya. Jadi kesimpulannya, bernapas merupakan kegiatan menghirup oksigen atau O2 yang disebut dengan proses inspirasi dan menghembuskan karbon dioksida atau CO2 yang disebut dengan proses ekspirasi. Dengan adanya organ-organ yang membantu seperti hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronchiolus, alveolus, dan juga paru-paru. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kata salah mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil dari presentasi akan membacakan hasil kerja dari kelompok kami. Dimulai dari saya Muhammad Faisal Fikri. Saya itu. Saya Faisal Senjadi. Saya Abdul Rahman. Saya Tiara Putri Wijaya dari Berza Manda. Itu akan dibacakan oleh teman saya Manda. Baiklah, pada pendapatan terjadi dua mekanisme. Yang pertama mekanisme interaksi, yaitu mekanisme kita menghirup udara. Pada cara menghirup udara terjadi volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, udara masuk dari hidung diteruskan ke otot hingga berakhir ke paru-paru. Yang kedua, dan berakhir di paru-paru. Mekanisme ini mampu memasukkan udara ke paru-paru sekitar 25% pada pernapasan normal. Mekanisme ekspirasi adalah mekanisme ketika menghembuskan udara. Pada saat ini volume rongga dada kembali normal. Paru-paru juga kembali normal. Tulang rusuk turun kembali. Diafragma mendatar berubah melengkung kembali. Dan udara keluar dari hidung hingga keluar. Frekuensi. Frekuensinya tinggi ya, sudah berdasarkan hasil kami. Dari hasil pengamatan kami, dari jenis kelamin laki-laki lebih tinggi daripada jenis kelamin perempuan, dikarenakan laki-laki memiliki paru-paru lebih besar dari perempuan. Dan kesimpulan akan dibacakan oleh teman saya dulu. Kesimpulan dari kelompok kami adalah inspirasi adalah proses udara masuk ke paru-paru, sedangkan ekspirasi yaitu proses udara keluar dari paru-paru. Sedangkan pernapasan dada menggunakan otot tulang rusuk sebagai penggerak utama, dan pernapasan perut menggunakan otot pada diafragma. Sekian dari kelompok kami. Adakah yang ingin bertanya? Yang mau bertanya, itu aja. Kelompok Kelompok 5. Oke, kelompok 5 menanggapi. Maukah bertanya? Oke, cukup. Saya sudah paham. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Oke, sudah ada 5 yang presentasi, hasilnya sangat memuaskan. Setiap kelompok sudah tahu bagaimana tahapan inspirasi. Siapa tadi yang bertanya tentang pernapasan, apa tadi ya, tentang tekanan udara. Kenapa berdasarkan jenis kelamin tadi
tidak? Siapa tadi kelompok jenis kelamin? Berdasarkan jenis kelamin. Kenapa yang laki-laki lebih tinggi pada perempuan? Tadi penjelasan dari kelompok Karin ya. Kelompok Elika. Kelompok Elika karena apa tadi? Kenapa tadi jawabannya? Karena laki-laki memiliki paru-paru yang lebih besar. Ibu meluruskan jawabannya bahwa laki-laki itu karena paling banyak bergerak. Tentu dia memiliki paling banyak energi yang digunakan kan. Jadi ketika kita semakin banyak menggunakan energi, tentu keperluan kita akan O2 dan mengeluarkan CO2 yang tinggi. Makanya kecepatan frekuensi pada laki-laki itu lebih tinggi. Jadi gitu ya. Berdasarkan hubungan dengan jawaban Elika kenapa dada sesat, karena tadi proses inspirasi dan ekspirasinya. Laki-laki lebih tinggi karena berdasarkan jenis kelamin tadi, aktivitas laki-laki dengan perempuan itu lebih tinggi laki-laki. Itu yang membedakan. Kalau berdasarkan usia, frekuensi pernapasan, ibu mau tanya, apakah lebih besar pernapasan yang muda apa yang tua, yang sudah nenek-nenek? Yang muda. Kenapa? Karena kita lebih banyak gerak, semakin tua gerakan kita semakin sedikit kan? Istilahnya yang tua ini istilahnya aktivitas bekerjanya udah mulai kurang, apalagi yang sudah orang tuanya udah pensiun. Tentu aktivitas geraknya agak berkurang, tentu keperluan frekuensi pernapasannya berkurang di situ. Jadi berdasarkan mekanisme pernapasannya ada dua, inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi ketika udara masuk ke dalam paru-paru, yaitu otot diafragma itu yang biasanya melengkung itu lurus ketika dia berkontraksi karena udara masuk. Ketika dia mengalami inspirasi, kembali ke seperti semua, berrelaksasi diafragmanya antara rongga dada sama rongga perut. Dia kembali normal, melengkung kembali karena dia menghembuskan atau mengeluarkan udara dari paru-paru. Itu konsepnya, sudah paham? Oke. Untuk lebih memahami materi ibu sudah men-share link kuis. Kalian jawab, ibu kasih waktu 5 menit untuk menjawabnya. Hanya 5 soal. Boleh dijawab? Yang ibu share barusan di WA kalian tentang kuis, ada 5 pertanyaan. Oke, dijawab ya. Ini kuisnya ada di sini, kuis dari beberapa pertanyaan. Cari tahu. Ini termasuk nilai kognitif ya. Nilai apa ya? Kognitif ya. Ibu lihat sampai yang sudah mengetahui memahami materi ibu hari ini. Ini bentuk pertanyaannya. Ada 5 pertanyaan. Boleh dijawab. Pertanyaan 1, ada mekanisme, tentang mekanisme. Yang kedua, bagaimana proses mekanisme itu. Yang ketiga, ini bagaimana kalian melakukan frekuensi pernapasan. Selanjutnya tentang kecepatan yang kalian amati antara laki-laki sama perempuan. Oke, dijawab ya. Setelah kalian mengerjakan soal kuis ibu sudah men-share juga tentang refleksi pembelajaran. Ada emoticon yang ibu pilih di situ. Apakah pembelajaran hari ini membuat kalian tersenyum? Apakah pembelajaran hari ini membuat kalian tambah bete? Artinya tambah menut. Itu ada ekspresinya, pilih ya. Ada sudah ibu share di WA kalian. Sudah ada di WA-nya? Boleh dikerjakan dari sekarang. Hanya pernyataan ya, boleh kalian tersenyum pilih, boleh kalian biasa saja pembelajaran hari atau menyenangkan. Ini untuk perbaikan ibu, biar ibu lebih semangat lagi ngasih materi ajar yang lebih inovatif untuk kalian. Sudah? Oke, cukup, bisa? Cuma 5 soal juga. Yang tadi kalian paham tuh mudah. Kalau kalian mengikuti pembelajaran berarti kalian paham materi itu. Oke.
2. Bernapas juga banyak, bernapas juga pernah. Ibu dan Tita. Pernapasan juga tergantung dengan faktor-faktor usia, jenis kelamin dan lain-lain. Oke,